Oh hai, halo good morning. Ini aku buat videonya baru bangun tidur, aku belum mandi, aku langsung cepat-cepat buat video. Berhubung aku lagi main ke Danau Toba, jadi aku mau cerita sedikit tentang Danau Toba. Jadi ceritanya ini asal muasal Danau Tobanya ini, kalau cerita rakyatnya itu sih banyak banget ya. Kayak apa namanya, ikan mas, terus pokoknya banyak lah. Cuman kalau aku lihat di Wikipedia-nya ini, ternyata kalau Danau Toba ini adalah terjadi karena letusan gunung vulkanik atau kaldera gunung super vulkanik. Itu kenapa dibilang super vulkanik, itu karena dia sangat besar sekali, karena letusannya itu bisa sampai ke debunya itu terdeteksi sampai ke Afrika Timur Tengah dan India gitu. Jadi ini memang sangat luas sekali ya Danau Toba ini, bisa dilihat sendiri. Ini ukurannya ini 100 km loh, 100 km, lebar 30 km, dan kedalamannya 1600 atau 5200 di atas permukaan air laut. Ya, ini luar biasa sekali. Ini Danau Toba ini terletak di Sumatera Utara, dan di tengah-tengah itu adalah Pulau Samosir. Itu Pulau Samosir. Dia itu pulau di antara danau. Jadi di tengah-tengah danau. Jadi ini danaunya ini keliling sampai ke sana. Kebayang nggak seberapa besarnya gunung berapinya ini? Jadi di Danau Toba ini ada banyak tempat wisata alam gitu. Salah satunya itu ada wisata air hangat, tempatnya di bawah kaki gunung Pusukuit. Itu dia yang sebelah sana. Yang mana? Yang hidung, yang mancung itu ya? Yang mancung sendiri. Oh, gunung apa namanya? Ya? Itu karena kita dari jauh terlihat sangat kecil, tapi kalau dekat itu luar biasa. Nah, Gunung Pusukuit itu sendiri adalah sebuah gunung aktif yang sangat disakralkan oleh etnis Batak, sehingga beragam cerita mistis pun terdapat di Gunung Pusukuit itu. Banyak cerita mistisnya di Gunung Pusukuit itu, karena itu disakralkan oleh suku-suku setempat gitu. Jadi di bawah kaki Gunung Pusukuit itu ada pemandian air hangat gitu. Itu mungkin kayak terjadi kayak ya biasalah ya, kalau kayak gunung berapi itu pasti ada air hangatnya. Apa sih namanya, belerang ya kalau nggak salah. Nah itu. Jadi for your info, di sini itu masih banyak kayak air terjun piso-piso, dan sini nggak kelihatan ya air terjun. Ada batu gantung juga ya? Ada batu gantung. Nah, di cerita batu gantung itu adalah cerita rakyat yang berkembang di kawasan Danau Toba atau Sumatera Utara buat orang-orang yang sudah pernah datang ke sini ya. Jadi ceritanya itu tentang seorang gadis yang cantik jelita yang bunuh diri dikarenakan akan dinikahkan oleh ayahnya dengan anak Namborunya. Jadi Namboru itu saudari dari bapaknya si perempuan itu gitu. Calon suaminya ini bodoh dan dari keluarga yang kaya. Pada zaman itu diwajibkan seorang gadis menikah dengan Namborunya. Jadi kalau pada zaman dahulu itu kalau orang Batak itu menikah itu harus dengan paribannya atau sepupu kandungnya, itu dia anak dari Namborunya gitu. Akhirnya gadis tersebut memutuskan untuk terjun dari tepi jurang dan melompat ke bawah bersama anjing kesayangannya yang selalu mengikuti kemana gadis ini pergi.
Pada saat terjun, rambut gadis ini tersangkut di salah satu pepohonan yang tumbuh di tepi jurang. Tubuhnya tergantung saja di situ bersama anjingnya sehingga menjadi batu yang sekarang disebut dengan batu gantung. Jadi kalau buat kita yang mainnya datang ke Parapat, yang bawa mobil atau bawa kendaraan, yang mau menyeberang ke Samosir. Pulau Samosir, itu bisa pakai ini kapal Feri. KMP Ihan Bata. Gede ya kapalnya. Ini gede ya kapalnya. Nah ini. Jadi mobil-mobil itu dinaikin ke dalam itu, dan durasinya itu sekitaran 30 sampai 40 menit sampai ke langsung ke Pulau Samosir. Dan nanti sampai ke Samosir sana ya tuh ya. Samosir. Ini bukan ajang promosi kan kak? Bukan ajang promosi. Cuman kita tetap ajang promosi, mempromosiin Danau Toba. Karena di tempat daerah kalian, kita ya. Teman-teman kita tim barbar yang nggak tahu tentang Danau Toba, supaya kalian tahu nih gitu kan. Cukup sekian info buat kalian tim barbar yang ada di luar Sumatera Utara, info tentang Danau Toba dan sekitarnya, tempat-tempat wisatanya di sini juga itu masih banyak yang belum aku explore dan belum aku share sama kalian. Aku takut salah-salah ya. Jadi yang bener-bener akurat aja. Oke, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dah.